lanjut ke penjelasan, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Fahrul Rozi dengan NIM 223820111025. Yang kedua ada Robiatul Adaniyah dengan NIM 223820121024. Yang ketiga ada Raffi Rusmadianto dengan NIM 223820111018. Yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu Fioni Disra Putri Yogi Dwi Septiani dengan NIM 223820112022. Pengertian alat bukti dalam hukum pidana adalah segala sesuatu yang diakui dan diatur dalam undang-undang yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana. Dalam proses peradilan, alat bukti fungsi sebagai dasar bagi hakim untuk menilai dan memutuskan suatu perkara pidana. Dalam hukum pidana, jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP meliputi yang pertama itu ada keterangan saksi, yang mana pernyataan dari orang yang menyaksikan peristiwa, dan yang kedua ada keterangan ahli, di mana keterangan ahli ini pendapat dari ahli terkait suatu aspek teknis atau ilmiah, dan yang ketiga itu ada surat, yang mana surat ialah dokumen resmi yang relevan dengan perkara, dan yang keempat ada petunjuk yang artinya indikasi atau tanda yang dapat mendukung pembuktian, dan yang kelima ada keterangan terdakwa, yang mana keterangan terdakwa ini pernyataan dari terdakwa mengenai perbuatannya, dan yang keenam ada alat bukti, yang mana alat bukti ini harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat digunakan dalam proses pengadilan. Barang bukti dalam hukum pidana mencakup berbagai jenis benda yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 39 KUHP, jenis-jenis barang bukti meliputi yaitu yang pertama, benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, misalnya senjata atau alat yang digunakan untuk kejahatan. Yang kedua, benda hasil tindak pidana, barang bukti yang diperoleh dari tindak kriminal seperti uang curian. Dan yang ketiga, benda yang menghalang-halangi penyidikan, yaitu objek yang digunakan untuk menghalangi proses hukum. Dan yang keempat, benda yang dibuat khusus untuk tindak pidana seperti dokumen palsu. Dan yang terakhir, benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, yaitu barang yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Yang ketiga yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan yang logis dan jelas, sehingga hakim wajib menjelaskan alasan dibalik keyakinannya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Teori ini menggabungkan elemen dari kedua teori sebelumnya, di mana keyakinan hakim harus didukung oleh alat bukti yang sah sesuai undang-undang. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye.